Pada pertemuan ini, kita akan membahas organisasi pelayanan kesehatan di Indonesia dan melihat bagaimana susunan, peran, serta sistem kerjanya memengaruhi mutu layanan bagi masyarakat. Organisasi pelayanan kesehatan adalah susunan orang, fungsi, sumber daya, dan aturan yang bekerja bersama untuk memberikan layanan kesehatan secara terarah. Di dalamnya ada tujuan, pembagian tugas, alur wewenang, serta mekanisme koordinasi agar pelayanan tidak berjalan sendiri-sendiri. Unsur organisasi biasanya mencakup manusia, pekerjaan, teknologi, dana, dan prosedur yang saling bergantung satu sama lain. Lingkungan internal merujuk pada hal-hal di dalam organisasi, seperti kepemimpinan, budaya kerja, kompetensi tenaga, dan ketersediaan sarana. Kalau salah satu bagian internal lemah, misalnya koordinasi buruk atau beban kerja tidak seimbang, mutu layanan bisa langsung terdampak. Sementara itu, lingkungan eksternal mencakup kebijakan pemerintah, kebutuhan masyarakat, perkembangan teknologi, dan kondisi sosial ekonomi wilayah. Jadi, organisasi pelayanan kesehatan tidak bisa dipahami hanya dari bagian internalnya saja, tetapi juga dari konteks luar yang ikut membentuk cara layanan dijalankan. Agar organisasi pelayanan kesehatan berjalan efektif, ada beberapa prinsip dasar yang perlu dijaga secara konsisten. Prinsip pertama adalah kesatuan perintah. Setiap petugas idealnya menerima arahan utama dari jalur komando yang jelas, sehingga tidak bingung saat bekerja. Di puskesmas atau rumah sakit, ini penting supaya instruksi klinis, administratif, dan operasional tidak saling bertabrakan. Prinsip berikutnya adalah tujuan yang jelas. Semua unit perlu memahami hasil apa yang ingin dicapai, baik untuk mutu layanan, keselamatan pasien, maupun efisiensi kerja. Lalu ada skala hierarki, yaitu jenjang wewenang dari pimpinan sampai pelaksana. Hierarki membantu keputusan mengalir dengan tertib dan tanggung jawab lebih mudah ditelusuri. Terakhir, pembagian pekerjaan memastikan tugas medis, keperawatan, farmasi, administrasi, dan pencatatan data ditangani oleh pihak yang tepat. Kalau keempat prinsip ini diterapkan bersama, layanan menjadi lebih rapi, cepat, dan aman bagi pasien maupun tenaga kesehatan. Di Indonesia, organisasi pelayanan kesehatan hadir dalam beberapa bentuk sesuai kebutuhan layanan dan jangkauan masyarakat. Rumah sakit memberikan pelayanan yang lebih lengkap, mulai dari rawat jalan, rawat inap, tindakan medis, sampai layanan rujukan spesialistik. Fasilitas ini menjadi pusat penanganan kasus yang membutuhkan tenaga, alat, dan koordinasi klinis yang lebih kompleks. Polindes atau Pondok Bersalin Desa berfokus pada pelayanan kesehatan ibu dan anak, terutama di tingkat komunitas desa. Posyandu berperan kuat dalam upaya promotif dan preventif, seperti pemantauan tumbuh kembang balita, imunisasi, dan edukasi kesehatan keluarga. Pustu atau puskesmas membantu memperluas jangkauan layanan dasar ke wilayah yang lebih dekat dengan masyarakat. Masing-masing bentuk organisasi ini tidak berdiri sendiri. Mereka saling melengkapi dalam jejaring pelayanan kesehatan yang bertingkat. Dengan memahami fungsi inti tiap fasilitas, kita bisa melihat bahwa organisasi layanan kesehatan dibangun untuk menjawab kebutuhan yang berbeda di lapangan. Struktur organisasi layanan kesehatan biasanya dibangun dari 3 kelompok besar yang harus saling terhubung. Di bagian manajemen, pimpinan menetapkan arah, mengatur sumber daya, dan memastikan layanan berjalan sesuai tujuan organisasi. Tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, bidan, apoteker, dan tenaga lain menjalankan pelayanan secara langsung kepada pasien. Sementara itu, dukungan administratif menangani pencatatan, keuangan, logistik, penjadwalan, dan berbagai proses operasional penting di balik layar. Kalau salah satu kelompok ini tidak berjalan baik, pelayanan di lapangan juga ikut terganggu. Karena itu, struktur organisasi bukan sekadar bagan. Ia adalah cara kerja bersama yang menyatukan keputusan, tindakan klinis, dan dukungan operasional. Semakin baik koordinasi antar bagian, semakin besar peluang organisasi menghasilkan layanan yang efektif, aman, dan berkesinambungan.
Secara umum, organisasi pelayanan kesehatan memikul tanggung jawab yang berlangsung dari layanan dasar sampai penanganan lanjutan. Pelayanan kesehatan primer menjadi pintu pertama. Di sini, masyarakat memperoleh pemeriksaan awal, pengobatan dasar, dan pemantauan kondisi umum. Selain mengobati, organisasi kesehatan juga menjalankan promosi kesehatan melalui penyuluhan, edukasi, dan upaya pencegahan penyakit. Peran ini penting karena kesehatan masyarakat tidak dibangun hanya saat orang sakit, tetapi juga saat risiko penyakit dicegah sejak awal. Ketika kasus membutuhkan penanganan yang lebih lengkap, organisasi harus mampu menjalankan sistem rujukan secara tepat dan terkoordinasi. Itu berarti pasien dipindahkan ke fasilitas yang lebih sesuai, dengan informasi klinis yang cukup agar kesinambungan layanan tetap terjaga. Jadi, fungsi utama organisasi pelayanan kesehatan bukan hanya memberi layanan, tetapi memastikan alur layanan itu relevan, berkesinambungan, dan bermanfaat bagi masyarakat. Organisasi pelayanan kesehatan tidak berjalan bebas. Ada kebijakan dan regulasi yang menjadi dasar arah, standar, dan pengawasannya. Kementerian Kesehatan berperan menetapkan kebijakan nasional, pedoman teknis, serta kerangka pembinaan untuk fasilitas dan program kesehatan. Regulasi membantu memastikan bahwa layanan tidak hanya tersedia, tetapi juga dijalankan dengan prosedur yang seragam dan dapat dipertanggungjawabkan. Di tingkat operasional, kebijakan itu diterjemahkan menjadi standar pelayanan, tata kelola, pelaporan, dan evaluasi mutu. Salah satu instrumen penting adalah akreditasi. Melalui akreditasi, fasilitas dinilai apakah sistem proses dan hasil layanannya sudah memenuhi standar tertentu. Akreditasi penting karena mendorong perbaikan berkelanjutan, bukan hanya penilaian sesaat untuk memenuhi dokumen. Sekarang kita masuk ke Sistem Informasi Kesehatan atau SIK yang menjadi penopang penting pengelolaan data dan pengambilan keputusan di sektor kesehatan. Secara organisasi, SIK tersusun berjenjang dari tingkat nasional, provinsi, kabupaten atau kota, sampai fasilitas pelayanan kesehatan. Di tingkat nasional, fungsi utamanya adalah menetapkan arah kebijakan, standar data, integrasi sistem, dan kebutuhan informasi skala nasional. Tingkat provinsi berperan mengordinasikan pelaksanaan di wilayahnya, membina kabupaten dan kota, serta memantau konsistensi pelaporan. Kabupaten dan kota biasanya lebih dekat dengan pelaksanaan teknis, termasuk pembinaan fasilitas kesehatan, pengumpulan data, dan evaluasi kebutuhan daerah. Di tingkat fasilitas kesehatan, SIK digunakan untuk pencatatan pelayanan, pelaporan program, pengelolaan pasien, dan bahan pengambilan keputusan harian. Artinya data yang dicatat di fasilitas paling bawah bisa menjadi dasar keputusan pada level yang lebih tinggi. Kalau struktur ini bekerja baik, informasi kesehatan dapat mengalir lebih cepat, lebih konsisten, dan lebih berguna untuk perencanaan. Jadi, organisasi SIK bukan hanya soal teknologi, tetapi juga soal pembagian peran dan koordinasi antar tingkat pemerintahan serta fasilitas layanan. Agar organisasi SIK berjalan baik, ada beberapa komponen utama yang harus tersedia dan saling mendukung. Komponen pertama adalah sumber daya manusia. Sistem yang baik tetap bergantung pada petugas yang mampu menginput, mengelola, dan membaca data dengan benar. Komponen berikutnya adalah perangkat keras dan perangkat lunak, seperti komputer, jaringan, aplikasi, dan sistem pendukung lain. Lalu ada data dan informasi. Inilah inti SIK, karena tanpa data yang lengkap dan akurat, keputusan bisa meleset. Komponen lain adalah proses dan mekanisme, yaitu bagaimana data dikumpulkan, diverifikasi, diolah, dilaporkan, lalu digunakan. Terakhir, kebijakan dan regulasi memberi arah supaya seluruh komponen itu berjalan dalam standar yang sama dan tidak tumpang tindih. Kalau satu komponen tertinggal, organisasi SIK akan sulit menghasilkan informasi yang benar-benar bermanfaat bagi layanan kesehatan. Karena itu, penguatan SIK harus dilihat sebagai penguatan ekosistem, bukan sekadar pengadaan aplikasi.
Walaupun perannya sangat penting, organisasi SIK masih menghadapi sejumlah tantangan yang cukup nyata di lapangan. Salah satunya adalah duplikasi sistem ketika data yang mirip harus diinput ke beberapa aplikasi yang tidak saling terhubung. Masalah lain adalah kualitas data. Kalau pencatatan tidak lengkap, terlambat, atau tidak konsisten, keputusan yang diambil juga menjadi kurang tepat. Keterbatasan sumber daya manusia juga sering muncul, terutama ketika petugas harus menangani pelayanan sekaligus pekerjaan pelaporan. Di beberapa daerah, infrastruktur seperti jaringan internet, perangkat, dan pemeliharaan sistem juga belum merata. Tantangan berikutnya adalah koordinasi lintas instansi, karena pengelolaan data kesehatan sering melibatkan banyak pihak dengan kebutuhan yang berbeda. Karena itu, perbaikan SIK perlu menyentuh integrasi sistem, peningkatan kapasitas petugas, dan penguatan tata kelola secara bersamaan. Dalam pengelolaan dan pengembangan SIK, pembagian tanggung jawab antar tingkat pemerintahan sangat penting untuk dipahami. Sesuai PP nomor 38 tahun 2007, pemerintah pusat memegang peran utama dalam penetapan kebijakan nasional, standar, dan arah pengembangan sistem. Pusat juga mendorong integrasi, pembinaan umum, serta penyediaan kerangka agar data kesehatan bisa dimanfaatkan secara nasional. Pemerintah provinsi berperan menjembatani kebijakan pusat dengan kebutuhan wilayah, sekaligus melakukan koordinasi dan pembinaan di tingkat daerah. Di tingkat kabupaten atau kota, tanggung jawab lebih dekat ke pelaksanaan seperti pengelolaan operasional, pengumpulan data, dan dukungan ke fasilitas kesehatan. Pembagian ini penting supaya tidak semua keputusan menumpuk di satu level, dan setiap wilayah tetap bisa bergerak sesuai kebutuhannya. Kalau peran pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota berjalan selaras, pengembangan SIK akan lebih terarah, responsif, dan berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa tata kelola SIK yang baik selalu bergantung pada pembagian kewenangan yang jelas dan koordinasi yang aktif. Dari struktur organisasi sampai sistem informasi kesehatan, kita bisa melihat bahwa layanan yang baik selalu ditopang oleh peran yang jelas, koordinasi yang rapi, dan data yang dapat diandalkan. Ketika organisasi pelayanan kesehatan dan SIK dikelola dengan baik, pelayanan menjadi lebih efektif, lebih terintegrasi, dan lebih berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Itulah fondasi penting yang perlu kalian pahami sebelum membahas pengelolaan layanan kesehatan secara lebih mendalam. Dengan pemahaman ini, kalian bisa membaca sistem kesehatan bukan hanya sebagai institusi, tetapi sebagai jaringan kerja yang saling terhubung.